Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin. Terima kasih buat Sobat yang sudah subscribe channel ini. Semoga kami bisa terus berkembang lebih baik lagi. Oke, kali ini kita akan membahas prediksi Indonesia melawan Malaysia di perebutan medali perunggu. Ya, Akhirnya betul. Indonesia ketemu lagi nih sama Malaysia ya. Iya, akhirnya gitu. Gimana bro? Iya, kalau melihat apa mengenai prediksi melawan Malaysia, tentu kedua tim ini kan boleh dibilang sudah lost ya, lost kesempatan untuk dapat emas dan mereka mungkin bisa bermain lebih ini ya, lebih nothing tulus lah boleh dibilang. Jadi malah ada kemungkinan bahwa pertandingan Malaysia dengan Indonesia akan lebih menarik ketimbang Indonesia melawan Thailand atau Malaysia dengan Vietnam karena kedua-duanya keempat tim ini bermain juga dalam posisi yang under pressure gitu loh bro. Kalau saya lihat dari dua laga di semifinal ini kan sepertinya menunjukkan bahwa empat tim ini, Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand ini sebenarnya setara lah kurang lebih ya. Setara, karena Betul. juga golnya juga nggak banyak, hanya satu. Indonesia lawan Iya, Thailand juga satu, Malaysia juga sama juga satu. Itu artinya kan ini hanya jadi pembeda aja bahwa satu tim ini lebih, boleh dibilang lebih beruntung sih kalau menurut saya. Kira-kira betul. setuju nggak disebut lebih beruntung? Ya, kalau saya melihat gini ya, memang kan kelemahan Indonesia selama ini melawan tim-tim yang seperti Thailand atau Vietnam, itu mereka pemain Indonesia seperti belum menemukan clue untuk membongkar organisasi pertahanan permainan yang ini terstruktur secara sistematis gitu loh. Jadi memang ini menjadi PR buat apa Indonesia gitu loh khususnya. Sama seperti Malaysia, cuma memang Malaysia dalam hal ini kan memang dia juga punya ini ya, punya talenta muda yang semua diboyong tanpa melibatkan pemain senior. Jadi Hmm. saya anggap bahwa Malaysia ini pencapaiannya justru lebih ini ya, lebih unpredictable sebetulnya. Karena mereka untuk tidak membawa pemain-pemain senior aja, itu saya pikir sebuah keistimewaan gitu loh, Bro. Hmm. Oke. Kekuatan dari Malaysia dibanding Indonesia atau sebaliknya kira-kira seperti apa? Ya, kita sama ya merujuk bahwa Indonesia juga kan masih aja mengandalkan winger-winger Indonesia ya. Hmm. Ada Witan dan Egy. Nah, sementara ini Egy sepertinya mungkin untuk partai perebutan tempat ketiga sepertinya tidak akan diturunkan karena mengalami cedera. Kemungkinan yang Hmm. akan turun adalah Sadil. Hmm. Sementara itu kita juga tahu bahwa Indonesia ini banyak kena kartu merah ya dalam pertandingan Hmm. lawan Thailand. Hmm. Antara lain Firza Andika, kemudian Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto. Wah. Justru yang saya ini ya, yang saya highlight adalah ketidakhadiran. Kalau memang kartu merah ini berbuntut tidak bisa hadir di pertandingan terakhir, mungkin ini saya melihat bahwa akan ada lubang nih dengan ketidakhadiran Ricky Kambuaya. Karena saya lihat bahwa Ricky Kambuaya kan selama ini kita pemain yang mampu ya, Hmm. mampu membaca lubang-lubang di pertahanan lawan melalui jalur yang permainan di tengah gitu loh. Hmm. Untuk membongkar pertahanan lawan, Hmm. sementara dia juga bisa melakukan katakanlah penetrasi dan melihat pada kemungkinan memberikan peluang-peluang ke rekan-rekannya. Jadi tidak seringkali kita lihat bahwa Ricky Kambuaya juga pada saat dia punya kesempatan untuk menembak dan dia dalam posisi di blok, dia akan dengan cerdas dia akan memberikan ke temannya yang mungkin lebih punya peluang gitu loh. Hmm. Nah, Hmm. ini juga akan mempengaruhi daya dobrak Indonesia nanti gitu Hmm. loh, Bro. Hmm. Hmm. Oke, Indonesia ini kan membawa 20 nama ya. Ketika ada Mm-mm, 3 nama kena kartu merah, ditambah mm-mm, lagi eh, cedera gitu kan, kurang mm-mm, lebih berkurangnya ada 4 ya. Udah betul. gitu dari nama itu yang tidak muncul adalah Bagot, jadi 5. Jadi kurang lebih tinggal 15 nama nih yang akan berlaga besok.
di Iya, iya. perebutan perunggu. Kira-kira gimana ini? Ya saya pikir gini, sementara ya kita masih bisa berharap juga dari Marcelino Ferdinand yang mungkin akan turun menggantikan Ricky Kambuaya gitu loh. Mhm. Nah, untuk Rahmat Irianto juga kan selama ini dia selalu jadi pilihan ini ya, pilihan berikutnya setelah turunnya Mark Klok dan Ricky Kambuaya. Nah, Mhm. jadi dengan ketidakhadiran Ricky Kambuaya itu akan diisi oleh Marcelino. Nah, Mhm. tetap di tengah dengan Mark Klok dan Mhm. Sahrian Abimanyu saya pikir gitu loh. Mhm. Jadi pemain di depan tetap saya pikir Witan tetap ya bermain, mungkin Irfan Mhm. Jauhari dan dengan Sadil ya. Sementara di Mhm. belakang dengan Firza Andika yang kena kartu merah rasanya juga kan tetap aja itu akan jadi posisinya Dewangga gitu loh, Bro. Hmm. Dewa nggak. Asnawi main. Asnawi oh iya ya, Asnawi ya sudah bisa diturunkan ya. Kalau Mhm. misalkan Asnawi sudah bisa diturunkan, ini berita bagus ya. Artinya Mhm. tetap jadi pola permainan mungkin akan yang di yang akan dipakai adalah 4-3-3 gitu loh. Hmm. Hmm. Asnawi di kanan, Fahrudin, kemudian Rizky Ridho dan di kiri Dewa enggak gitu loh. Ya, ya, ya. Hmm. Oke, kansnya gimana nih? Kansnya melawan Malaysia. Siapa yang akan unggul? Ya, gini, kita melihat pada rivalitas ya, rivalitas Hmm. Malaysia ini Indonesia kan Hmm. itu seperti sudah menjadi tradisi lah ya, sudah menjadi Klasiko. sejarah ya, sejarah persepak bolaan di Asia Tenggara yang selalu diwarnai oleh rivalitas Indonesia-Malaysia gitu loh. Hmm. Nah, tentu kalau kita berbicara peluang, ini peluang antara Indonesia dengan Malaysia itu saya pikir berimbang ya. Karena Hmm. Malaysia juga kan di eh, diisi pemain-pemain muda yang memang secara fisik juga bagus-bagus. Hmm. Kemudian mereka juga punya pengalaman bermain di level-level internasional seperti Abdul Razak Hadi Fayat Hmm. itu bermain di J-League 3 kalau nggak salah. Hmm. Kemudian ada Lukman Hakim Samsudin yang bermain di Belgia. Jadi dan liga-liga Malaysia juga kan cukup lumayan lah ya, Hmm. sehingga mereka juga rasanya bukan tim yang mudah dikalahkan, apalagi melawan Vietnam aja sebagai tuan rumah mereka hanya kalah 1-0 gitu loh. Hmm. 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 Oke, oke, itu adalah prediksinya. Ada nggak yang harus diwaspadai dari pemain Malaysia? Saya melihat ini ada satu striker yang memang striker ini ya, striker murni boleh dibilang. Abdul Razak Hadi Fayat ya. Dia Hmm. pemain yang kuat dan juga tinggi dan tinggi badan juga bagus ya. Hmm. Dan dia punya pengalaman bermain di J-League 3 kalau nggak salah seperti itu ya. Hmm. Kemudian kita juga sudah pernah membahas satu pemain Malaysia yang dulu sempat menjadi ini ya sorotan ya Hmm. di apa sepak bola dunia karena dianggap sebagai 50 Wonder Boy ini ya terbaik di dunia Hmm. versi majalah apa ya kalau nggak salah saya lupa gitu ya. Hmm. Nah itu si Lukman Hakim Samsudin ya yang pernah kita Hmm. bahas di materi dulu gitu loh. Hmm. Nah Hmm. ini dua pemain ini sama satu lagi pemain Malaysia yang beroperasi sebagai gelandang bertahan ini bagus juga ini. Ini Hmm. pemain nomor 8 ya. Saya lupa namanya dan itu mereka mungkin karena ini ya chemistry sudah berjalan. Hmm. Jadi peran antar lini dari lini belakang sampai dengan lini depan itu terlihat mereka sudah punya ini ya, punya sinergi yang baik karena mereka mungkin sudah sering bermain juga di level klub. Hmm. Karena banyak juga dari pemain-pemain dari JDT, dari Selangor gitu loh, yang ini ya, yang bermain di Liga Malaysia gitu loh. Oke, kira-kira strategi Indonesia menghadapi Malaysia seperti apa? Pemain gebrak lagi atau malah sekarang main aman karena pemainnya tertinggal sedikit? Ya gini, bermain sih normal-normal saya pikir gitu ya. Mhm. Artinya pakem yang selama ini dipakai oleh STY mungkin itu bisa dilanjutkan.
Apalagi ketidakhadiran Egy toh bisa ditambal oleh Sadil, dan kemungkinan Asnawi juga sudah bermain juga, itu kan sebuah kabar yang baik. Ya, itu artinya mungkin saja yang akan dipakai adalah pola menyerang yang ini ya, yang lebih mengandalkan pada permainan-permainan di sisi sayap. Tapi memang kita kan tidak bisa selalu menggantungkan serangan melalui sisi sayap. Artinya dalam hal ini permainan dari tengah juga itu harus mulai diaktifkan gitu loh. Harus lebih aktif. Di sini ada Marcelino, ada Sahrian Abimanyu. Saya pikir dua pemain ini juga, apalagi Sahrian dan Marcelino, itu punya akurasi tembakan yang cukup baik. Jadi tidak ada salahnya mulai mencari peluang untuk melakukan tembakan-tembakan dari second line gitu loh. Oke. Dan itu yang bisa diandalkan adalah Marcelino ya. Marcelino dan Sahrian. Oh, oke. Iya. Oke, Bro Ipung. Kira-kira sekian ya obrolan kita mengenai laga Indonesia melawan Malaysia. Ada sesuatu yang lain yang ingin disampaikan? Ya gini, setelah kita tidak lagi peluang untuk dapat emas, ya saatnya kita bermain lepas gitu loh, melawan tim Malaysia. Ya kita memang rivalitas antar Malaysia dan Indonesia ini kan menarik sebetulnya. Jadi manfaatkan rivalitas itu untuk mengeluarkan semua potensi gitu loh. Jadi bermain lepas aja, jangan lagi kita ini ya terbebani oleh target-target yang mungkin targetnya sudah lepas gitu loh. Oke, ada pesan nggak nih untuk sobat-sobat semua, baik yang dari Indonesia maupun dari Malaysia? Ya memang kadang-kadang gini, rivalitas antara Malaysia dengan Indonesia itu kadang-kadang juga menimbulkan hal-hal atau gesekan-gesekan yang tidak perlu sebetulnya. Dan ini lebih jadi tidak ini ya, tidak elok lagi kalau kita melihat bahwa kompetisi atau sesuatu yang seharusnya bisa saling suportif. Dalam hal ini kan kita melihat bahwa olahraga itu adalah sebagai jembatan ya bro ya. Jadikanlah olahraga ini sebagai jembatan, jadikanlah olahraga ini sebagai ajang untuk menunjukkan sportivitas. Jadi jangan sampai bahwa seharusnya nilai-nilai yang ada dalam olahraga ini kemudian menjadi bias, dicampuri oleh persoalan-persoalan ya, rivalitas yang kadang-kadang dengan bahasa-bahasa yang tidak perlu disampaikan begitu loh. Oke, terima kasih nih. Saya ingatkan sekali lagi buat sobat-sobat semua ya, Indonesia dan Malaysia itu satu rumpun ya. Jadi jangan saling caci maki, kita bersahabat satu sama lain. Oke, apalagi ini olahraga itu adalah sarana kita untuk saling mengenal satu dengan yang lain dan juga untuk saling bersahabat. Oke Sobat Bola Indonesia, kira-kira menurut Sobat semua bagaimana nih laga Indonesia melawan Malaysia akan seperti apa? Silakan tuliskan di kolom komentar. Saya kira sampai segini dulu video kali ini, kita ketemu lagi di video yang lain yang akan datang. Oke, bye. Thank you. Terima kasih bro.